Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kaum muslimin pemerhati roja dimanapun antum berada, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan kita ya, nikmat yang tak terhingga, yang tidak berhenti, terus menerus mengalir ya, dalam setiap saatnya, sebagai wujud daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala pada hamba-hambanya, sebagai wujud daripada keluasan dan kemaha pemurahnya Allah Subhanahu wa taala kita semua, sehingga kita dimudahkan Allah dengan banyak nikmat, banyak rezeki, dan banyak kesempatan untuk bisa meraih pahala Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi berbahagia ini, bihamdillah taala kita akan meneruskan kajian kita seputar fiqh usrah, yang pada perjumpaan terdahulu sampaikan tentang sebab perwalian dengan sebab nasab, dan pada hari ini kita akan membahas mengenai perwalian dengan wali hakim. Sudah kita kenal bersama bahwasanya istilah wali hakim bukanlah istilah yang asing bagi kita semuanya. Namun sebetulnya ini kembali kepada permasalahan yang disampaikan para ulama rahimahullahu ta'ala berkenaan sultan, penguasa, sebagai wali hakim bagi wanita yang tidak memiliki wali. Perwalian dan pernikahan dengan sebab sultan ini, kekuasaan ini, termasuk yang telah disepakati para ulama rahimahullahu ta'ala. Sehingga sultan itu adalah wali bagi wanita yang tidak punya wali. Hal ini dikarenakan penguasa itu memiliki kekuasaan umum atas jiwa dan harta pada masyarakatnya. Mereka bertanggung jawab untuk menjaga rakyatnya, memakmurkan rakyatnya, dan membimbing mereka untuk senantiasa berada pada jalan yang lurus, jalan yang Allah ridhai. Di antara dalil para ulama yang disampaikan berkenaan dengan perwalian dengan wali hakim ini adalah sabda Nabi kita Muhammad SAW, la nikah illa biwali. Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali. Hadis sahih riwayat Abu Daud dan juga Imam Tirmidzi. Yang tentunya ini berlaku pada semua yang memiliki wali. Dan bila nggak punya wali, apakah pernikahannya tidak ada? Tetap ada. Karena ada di sana solusi yang Nabi juga sabdakan dalam hadis yang lainnya, as-sultanu waliyun man la waliyalahu. As-sultan adalah wali bagi orang yang tidak punya wali. Artinya bagi wanita yang tidak punya wali, maka pemerintah menjadi wali baginya. Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni menyatakan, kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di antara para ulama bahwa penguasa memiliki hak perwalian dalam pernikahan seorang wanita ketika tidak ada wali atau wali menghalangi pernikahannya atau adil. Kata beliau, inilah pendapatnya madhab Malik, Syafi'i, Ishaq ibn Rahuyah, Abu Ubaid, dan juga Ashabur Ra'yi. Dan di antara dalilnya, kata beliau, adalah sabda Nabi kita Muhammad SAW, as-sultanu waliyun liman laisa lahu wali. Demikian juga Abu Daud pernah meriwayatkan dengan sanadnya dari Ummu Habibah bahwa An-Najasyi di Habasyah menikahkannya dengan Rasulullah SAW. Dan ketika itu Ummu Habibah ada di wilayah kekuasaannya Najasyi. Dan yang ini menunjukkan bahwasanya An-Najasyi sebagai penguasa bisa mewakilkan
wali daripada Ummu Habibah yang tidak sah karena bapaknya kafir dan dia tidak ada di sana satu orang pun yang bisa dijadikan sebagai wali di Habasah tersebut. Maka akhirnya Najasyi ya, menjadi wali atas pernikahannya tersebut dan Nabi membenarkannya. Demikian juga ya, di antara dalil mereka adalah bahwasanya penguasa atau sultan memiliki perwalian kekuasaan umum pada harta dan jiwa dengan dalil bahwa penguasa yang menguasai harta dan memelihara yang terlantar sehingga perwalian dalam nikah menjadi haknya seperti orang tua. Jadi kalau ada misalnya ya, dalam negeri Islam itu ada anak-anak yang terlantar, tidak ada yang ngurusi, maka pemerintah ya, berkewajiban untuk memelihara mereka. Makanya kita lihat bahwa ada dalam dinas sosial itu ada program untuk membina orang-orang yang terlantar. Ini merupakan bagian daripada kewajiban pemerintah. Dengan demikian, ya, para ulama rahimahullah bersepakat bahwa ini tidak memiliki wali, maka penguasa atau pemerintah yang wajib ditaati ya, sebagai walinya. Sebagai walinya bila ia ingin menikah. Ia ingin menikah. Ini disampaikan dalam Al-Iqna ya, Al-Iqna fi Masail Al-Ijma sebagai sebuah konsensus dari para ulama rahimahullah ta'ala. Kalau kita sudah mengatakan demikian, maka yang perlu kita jelaskan adalah bagaimana, siapakah wali hakim tersebut, siapakah pemerintah yang dimaksudkan di sini. Yang dimaksud sultan dalam hadis tentang wali hakim adalah penguasa muslim yang memiliki status de facto de jure atas seluruh rakyatnya. Sebab ia adalah yang diberi amanat untuk menjaga kemaslahatan mereka sesuai dengan tuntutan syariat dan pelaksanaan tugas dari perwakilannya atau qadi hakim atau yang diserahi tugas dalam pernikahan. Sehingga yang dinamakan dengan sultan atau penguasa itu adalah penguasa muslimin, pemerintah kaum muslimin. Dan tentunya diakui ya de facto dan de jure atas seluruh rakyatnya, bukan orang yang membuat sempalan atau membuat kelompok atau membuat sekte kemudian ia menjadi seperti pemerintah ya, dalam bertindak kepada anggotanya. Tak demikian ya. Pemerintah adalah penguasa muslimin yang memiliki status de facto dan de jure atas seluruh rakyatnya. Atau orang yang diberi tugas oleh pemerintah untuk mengurusi urusan pernikahan tersebut. Imam Ibnu Qudamah menyatakan dalam kitab Al-Mughni, dalam kitab Asy-Syarh Al-Mumti', ya, kitab Mughni, kitab Al-Mughni, kata beliau, sultan di sini adalah imam atau penguasa atau yang diserahkan tugas kepadanya. Sehingga jelas sekali bahwa yang namanya wali hakim itu adalah orang yang Allah angkat jadi imam atau penguasa atau yang diserahkan tugas kepadanya oleh penguasa. Kemudian di zaman sekarang ya, muncul penjelasan lebih rinci lagi dari para ulama rahimahullah ta'ala. Di antaranya pernyataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sultan di sini adalah imam pemimpin tertinggi dalam negara. Kalau kita presiden, ya. Kalau di Saudi Arabia adalah raja, ya. Atau yang menduduki tugasnya, atau orang yang menduduki tugas sebagai wakil daripada pemerintah tersebut. Kata beliau,
orang yang menduduki tugasnya sekarang ini ya, adalah Kementerian Hukum dan belakangnya adalah para penghulu pernikahan. Ini di Saudi Arabia. Ini Saudi Arabia seperti itu. Sedangkan di Indonesia, kementerian yang mengurus pernikahan di Indonesia adalah Kementerian Agama. Melalui kantor urusan agama, pengadilan agama, kemudian juga para penghulu pernikahan, para penghulu P3NTR, serta adanya kantor catatan sipil yang mencatat pernikahan umumnya yang bukan beragama Islam. Ini ada di Indonesia. Sehingga kalau kita melihat kepada ini semuanya, maka wali hakim itu adalah orang-orang yang diangkat oleh mereka untuk pernikahan KUA ataupun para penghulu ya, yang memang ditugaskan oleh pemerintah untuk menikahkan kaum muslimin atau mencatat pernikahan kaum muslimin. Hanya mereka yang mengurusinya, mencatat, kemudian menerbitkan surat ya, bahwa ia telah menikah dan seterusnya. Kemudian kapan wali hakim jadi wali? Wali hakim ini bisa menjadi wali pernikahan pada keadaan yang pertama, wanita tidak memiliki wali kecuali penguasa. Ini sudah jadi kesepakatan para ulama rahimahullah ta'ala. Artinya ketika perempuan tidak punya wali yang sah, mungkin karena kafir semuanya, atau meninggal semuanya sebatang kara, maka yang menjadi walinya adalah wali hakim pemerintah atau KUA atau penghulu. Yang kedua, apabila para wali menghalangi pernikahannya dengan sekufu dan bisa memudaratkan sang wanita. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, sepakat semua wali tidak mau menikahkannya. Maka wali hakim yang menikahkannya menurut kesepakatan para ulama rahimahullah ta'ala. Namun bila ternyata ada sebagiannya yang siap menikahkan, sebagiannya menolak pernikahannya, maka khilaf para ulama rahimahullah ta'ala dalam masalah ini. Yang pertama mengatakan langsung penguasa menjadi walinya. Inilah mazhab Malikiyah dan juga satu pendapat dalam mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyah. Dan sebuah riwayat dari Ahmad bin Hanbal rahimahumullah ta'ala. Mereka berdalil dengan hadis fa in istajaru fasultanu waliyun man la waliyalahu. Mereka berselisih, maka hakim atau penguasa lah yang berhak menjadi wali bagi wanita yang tidak ada wali baginya. Ada kalimat inistajaru, artinya ada pertengkaran, artinya tidak sepakat mereka untuk menikahkannya. Kemudian yang kedua, bahwa wanita itu punya hak, nikah adalah hak wanita. Maka bila tidak bisa menaikkan dari sisi walinya, maka penguasa bisa menunaikannya. Sebagaimana seorang yang memiliki hutang atau tidak mau menunaikan hutangnya, maka peradilan melakukan penilaian kepada pemilik hutang dari yang tidak mau membayar hutang tersebut. Jadi kias kepada hutang. Ya, hutang itu ketika orang yang berhutang punya uang, namun tidak mau membayar hutangnya, maka pemerintah atau pengadilan bisa memaksa dia untuk membayar hutang-hutang kepada pemilik piutangnya. Yang ketiga kata mereka, bahwa wali menghalangi sehingga telah berbuat zalim. Maka penguasa menggantikannya untuk menolak kezaliman tersebut. Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan yang menikah adalah wali lainnya. Ya. Kalau apa yang menolak bisa pindah ke saudara atau ke anaknya. Ya, dicari mana wali yang masih mau menikahkan
wanita tersebut dari wali yang ada. Inilah pendapatnya yang utama dalam mazhab Hanabilah dan juga pendapat Syafi'iyah. Ya. Maka dengan demikian mereka mengatakan ketika sang wali yang pertama yang terdekat ini, orang tua misalnya, tidak mau menikahkan dan menghalangi pernikahan tanpa ada alasan yang dibenarkan, bahkan nanti bisa membuat madhar kepada sang wanita, maka dia itu telah berbuat zalim, ya. Dan bila terus menerus, ya, bisa membuatnya menjadi fasik. Dan tidak ada perbuatan fasik menurut pendapat mereka dalam hal ini. Sehingga apabila tidak bisa menikahkannya dari wali yang terdekat, maka yang memilikinya adalah wali setelahnya. Sebagaimana bila wali yang pertama gila atau tidak ada. Artinya tetap urut dari wali yang terdekat, bila nggak bisa maka ke yang setelahnya, nggak bisa yang setelahnya, sampai pada tahapan, ya, tidak ada lagi walinya yang mau menikahkan. Kemudian yang ketiga, ya, apabila wali terdekat tidak ada atau pergi, tidak mungkin, ya, dihubungi, maka ada dua pendapat ulama tentang hal ini. Siapakah yang menikahkannya? Apakah wali setelahnya ataukah wali hakim? Dalam mazhab Hanafiyah dan juga mazhab Hanabilah, maka yang menikahkan adalah urutan wali yang setelahnya. Ya. Sehingga wali yang setelahnya itu yang menikahkan. Sedangkan dalam mazhab Syafi'iyah, pemerintah yang menikahkan. Yang keempat, apabila orang yang meminang itu adalah walinya sendiri. Kok bisa? Bisa. Ya. Misalnya dia tidak punya bapak, tidak punya saudara, tidak punya adik, tidak punya tidak punya anak, tidak punya juga paman. Yang ada cuma anak paman atau sepupunya. Sementara wali yang lainnya nggak ada kecuali dia, dan dia boleh melamar untuk menikahinya. Seandainya pernikahan tetap dijalankan, ya, maka wali dengan pengantin putra itu satu. Jadi nggak mungkin. Maka pemerintahlah yang akan menjadi wali atas pernikahan tersebut. Inilah 4 keadaan yang disampaikan para ulama rahimahullahu ta'ala, ya, berkenaan dengan menggunakan wali hakim dalam pernikahan. Bila tidak ada dalam 4 kategori ini, ya, maka wali hakim itu tidak berhak menikahkan sang wanita tersebut. Ini bila wali hakimnya sah dari pemerintahan. Bagaimana kalau wali hakimnya bukan itu? Karena berkembang di Indonesia ini beberapa peristiwa, ya, tentang wali hakim ini. Ada yang memahaminya wali hakim itulah wakilnya wali. Sehingga bisa perempuan menunjuk kepada orang tertentu, entah itu ustadz, entah dai, mubaligh, ya, atau mungkin temannya sendiri, ya, sebagai wali baginya. Ini tidak benar. Ya, ini tidak benar. Sehingga harapan kita para kaum muslimin rahimakumullah ta'ala, ini permasalahan berat karena menyangkut sah tidak sahnya sebuah pernikahan, dan jangan sampai kita telah merasa menikah dengan sah padahal tidak sah. Maka banyak sekali konsekuensinya. Jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, semua ada aturannya, ada ketentuannya, maka hendaknya semua berhati-hati, jangan sampai melanggar aturan
aturan hukum ini karena berakibat fatal bagi pernikahan saudara. Maka marilah kita patuhi semua yang ada, kita jalankan semua yang telah Allah perintahkan dan jauhi semua larangannya. Kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang sudah menyatakan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sudah menyatakan Islam, menyerahkan diri kepada Allah untuk terikat dengan semua permintaan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita pasrahkan semuanya pada Islam agar kita bisa masuk ke dalam secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai kaum mukminin, ya, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Kalau enggak, berarti mengikuti langkah-langkah syaitan. Maka pilihannya dua. Kita berislam dengan benar, atau kita ini termasuk orang yang mengikuti langkah-langkah syaitan menyesatkan kita dan membuat kita menjadi teman dia di neraka nanti. Allah a'lam bishawab. Wabillahi taufik. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas pelajaran dan bimbingan yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah memberikan taufik dan apa yang telah disampaikan menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya untuk memperdalam pembahasan ini. Silahkan untuk penelpon yang pertama. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dengan siapa di mana ini? Dengan hamba Allah di Sumbawa. Silakan Ibu pertanyaannya. Gini Ustaz, dahulu saya menikah itu dinikahkan dengan ada ayah saya, tapi ayah saya itu menyerahkan kepada, kalau di kampung saya itu kayak penghulu atau mudin gitu Ustaz. Apakah itu pernikahannya sah atau bagaimana Ustaz? Jika memang tidak sah, apa solusinya agar pernikahan itu menjadi sah menurut agama Ustaz? Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Ditunggu jawaban dan nasihat dari Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Alhamdulillah sah, sehingga nggak putus solusi ya. Kalau sah maka nggak selalu ada solusi. Kenapa? Karena ini namanya dalam bahasa syariat namanya perwalian dengan wakalah, di mana orang tua menyerahkan kepada mudin atau penghulu. Ini sebagian daerah namanya mudin, ada mengatakan namanya MP3 NTR, ada mengatakan penghulu, sama. Dia adalah perwakilan dari KUA, kepala KUA dalam menikahkan kaum muslim atau mencatat pernikahan kaum muslimin di daerah, di desa atau di kecamatan. Maka pernikahannya sah karena tidak ada permasalahan. Orang tua sebagai wali itu berhak untuk menyerahkan perwakilannya kepada siapa yang disukainya. Bisa kepada penghulu, bisa kepada saudaranya, kepada pamannya, kepada siapa saja. Itu memang haknya dia untuk menikahkan tersebut. Sehingga pernikahan yang sah adalah pernikahan yang sah sesuai agama dan juga sesuai negara. Wabillahi taufik. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Pertanyaan yang selanjutnya kami coba bacakan dari pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada seorang anak perempuan yang karena melakukan pacaran sehingga dia hamil di luar nikah dan menyebabkan dia hamil, kemudian laki-lakinya tidak diketahui karena lari tidak mau bertanggung jawab. Akhirnya anak tersebut ditawarkan kepada seorang laki-laki, siapapun yang mau menikahinya akan dinikahkan tanpa dengan menggunakan secara hukum yang sah atau di KUA, sekedar menikah saja. Nah, bagaimana hukum hal tersebut? Silahkan. Para ulama rahimahullah telah melarang hal ini.
ya, menikahkan wanita yang hamil karena perbuatan orang lain, ya, ini tidak diperbolehkan para ulama rahimahullah taala. Karena ya, untuk yang menikah itu adalah yang menghamili saja sudah ada mata khilaf para ulama dalam ini tentang keabsahannya, maka ya orang lain yang tidak ada sangkut pautnya dalam hal ini lebih-lebih lagi. Maka kalau ingin sah sederhana, ditunggu sampai lahir, kemudian baru dinikahkan dengan orangnya setelah masa iddahnya selesai. Itu solusi yang terbaik. Ya. Sehingga dengan taubatnya sang wanita itu, dengan tidak mengulangi lagi perzinahannya ada, kemudian ia bertanggung jawab dengan kehamilan yang ada, karena ia melakukannya dengan kesalahan, yang salah ya siap menerima resiko kesalahan tersebut. Jangan sampai kita itu ya inginnya berbuat salah namun tidak mau menanggung resikonya. Orang tua pun sama, harusnya juga siap dengan resiko itu. Sebab orang tua itu yang tidak perhatian sama anaknya, atau kalah dengan anaknya, atau mungkin juga ya, merasa bahagia anaknya punya pacar, ya, akhirnya membuka peluang orang lain untuk berzina dengan anak tersebut. Maka juga sebuah kesalahan. Maka sebagai laki-laki, sebagai seorang muslim yang punya jiwa gagah perkasa, ya tentunya siap menerima apapun juga resiko yang ada tersebut. Kalau nggak siap, ya jangan berbuat salah. Artinya kalau kita nggak siap nanti melihat anak kita, waliyadzubillah, ya, hamil di luar pernikahan, jaga anak kita. Jaga anak kita. Jangan sampai diberikan peluang kepada mereka untuk berbuat semena-mena seperti itu. Ajari agama untuk mereka. Kemudian sampaikan bahaya perzinahan. Bukan hanya di akhirat, di dunia pun bermasalah nantinya. Nah, seperti ini. Dan gak usah malu. Ya. Kalau itu adalah musibah menimpa orang tua akibat keteladanan orang tua. Maka perlu muhasabah, perlu kita untuk introspeksi diri agar jangan sampai kemudian karena kita hanya nggak tahu malu, ya, nggak tahu malu, akhirnya nggak siap malu, dan setelah nggak siap malu, akhirnya kita melanggar syariat Islam dan menggunakan segala cara agar tidak dianggap punya aib. Ini sikap yang tidak baik, ya, yang kita harus jauhi. Maka pernikahan nggak sah bila yang menikahinya itu bukan yang menghamilinya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, barakallahu fikum. Selanjutnya kami bacakan kembali pertanyaan dari pesan singkat dari seorang ibu. Assalamualaikum, saya mau bertanya Ustadz, apakah sah pernikahannya seorang janda menikah tanpa memberitahukan orang tua serta keluarganya dan menikah melalui wali orang lain? Apa solusinya karena dia sudah hamil duluan Ustadz, sehingga dia menikahkan dirinya sendiri dengan wali orang lain yang dianggap bisa menikahkan. Silakan Ustadz. Inilah sebuah fenomena yang sebetulnya subhanallah tidak perlu terjadi seperti itu, ya, bila kita menjaga diri. Janda yang menikah tanpa orang tua, tanpa wali yang menikahkannya, hukumnya tidak sah pernikahan. Karena la nikaha illa biwali. Tidak ada pernikahan yang sah kecuali dengan wali. Dan Allah dan Rasulnya tidak pernah mengecualikan, kecuali janda, kecuali sudah hamil duluan, dan lain sebagainya, nggak ada. Nah, yang ada hanya umum bahwasanya tidak sah pernikahan tanpa wali. Dan wali siapa? Wali orang tua dia.
Ya. Kalau orang lain, walinya orang lain itu bukan walinya dia. Yang nikah siapa? Ya enggak. Yang menikahkan siapa? Ini salah ya. Jadi harusnya yang nikah adalah sang wanita, maka walinya wali wanita yang menikahkannya. Jangan sampai rasa was-was takut yang syaitan sampaikan kepada kita itu akhirnya membuat kita gelap mata dan malah terjerumus dalam hal yang lebih parah lagi. Ini adalah bentuk godaan syaitan yang menghantu-hantui, yang membuat kita sebuah perasaan nanti kalau kata orang tua saya sudah hamil, saya begini, saya begini, saya begini, saya begini, akhirnya apa? Nggak mungkin akan dinikahkan, bahkan saya akan diusir, diapakan dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya sang istri takut banget untuk ketemu orang tuanya dan akhirnya menghalalkan yang haram dan bahaya. Ya, sudah haramnya dikerjakan, kemudian sekarang merasa nggak haram padahal dalam keadaan haram. Artinya setelah menikah yang nggak sah ini kan jangan bergaul lagi, akan hubungan suami istri, akan pegang-pegangan, akan berbuat hal-hal yang lainnya yang itu tidak boleh, ya, karena yang membuat bolehnya itu nggak sah, maka seperti tidak ada. Oleh karena itu, ya, nasihat pada saudari, ya, atau kaum muslimin lainnya, ingat, bila sudah terjadi, ya, maka itu musibah menimpa kita, kita bersabar dan siap untuk mendapatkan rasa malu dan lain sebagainya. Dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertaubat, kemudian menjalankan dengan benar syariat Islam agar mudah-mudahan Allah hapus dosa kita dengan taubat, dihapus juga dosa anak yang berzina dengan taubat, dan akhirnya Allah berikan keberkahan dengan lahirnya anak-anak yang baik di kemudian hari dari rahim sang anak tersebut. Oleh karena itu, ya, pernikahan sah dan kita harapkan sang wanita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengulang lagi pernikahannya dengan minta orang tuanya untuk jadi wali. Allah a'lam bishawab. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Selanjutnya kami bacakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak Ustadz, misalnya ada pasangan yang hamil dulu sebelum akad nikah, lalu setelah bayi lahir ternyata bayi tersebut bayi perempuan. Apakah si bapak bisa menjadi wali dan menikahkan putri tersebut di kemudian hari, Pak Ustadz? Mohon penjelasannya, silahkan. Para ulama menyampaikan bahwasanya orang tua biologis itu tidak bisa menjadi wali anaknya kalau tidak dengan pernikahan yang sah sebelumnya. Sehingga anak itu secara hukum belum sah dijadikan sebagai anaknya dia. Maka otomatis dia tidak punya hak untuk menikahkan anak tersebut. Nah, karena perwalian itu dalam pendapat jumhur ulama itu ada pada asabat, pada laki-laki dari pihak orang tua atau bapak, ya, dan bapaknya ini enggak sah sebagai bapak, maka sang anak tidak punya wali yang sah. Maka akhirnya yang menikah adalah wali hakim atau KUA. Sehingga jelas bahwasanya sang bapak tidak punya hak untuk menikahkan anak tersebut. Allah a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Berikutnya kami bacakan pertanyaan dari saudara kita Andi di Jakarta. Saya telah menikah selama 7 tahun. Tiba-tiba terjadi permasalahan suami istri. Kemudian istri pergi dari rumah selama 10 tahun.
Dan selama 10 tahun itu istri ternyata menikah siri tanpa wali dengan laki-laki lain. Istri kemudian berpisah dengan suami sirinya tersebut selama 3 tahun. Lalu istri ingin kembali lagi ke suaminya yang sah yang belum diceraikan. Bagaimana kasus ini Ustadz? Jika istri ingin kembali lagi, apakah perlu nikah ulang atau bagaimana solusinya Ustadz? Silahkan. Banyak masalah dibuat oleh kita sendiri yang harusnya tidak terjadi. Maka apakah benar dalam 10 tahun itu sang suami tidak menceraikannya? Ini yang perlu diperjelas lagi. Kalau hanya sebagai sebuah kisah atau sebuah kasus hukum, bila sang laki-laki itu tidak menceraikan sang wanita selama 10 tahun tersebut, maka dia tetap menjadi istrinya. Dan ketika ia menikah siri dengan laki-laki lain, maka ia telah berzina, ya, dan selama 3 tahun tersebut itu berzina karena pernikahan tidak sah. Menikahi wanita yang masih menjadi istri orang lain. Nah, kalau misalnya sang istri suami yang kedua nggak tahu kalau ia itu sudah janda, belum janda, mungkin pengakuannya janda dan akhirnya menikah, ya, maka sang wanita ini subhanallah banyak dosanya. Ya. Nah, ketika setelah 3 tahun gagal rumah tangga yang dibangun dengan pernikahan yang tidak benar tersebut, boleh nggak dia kembali ke yang pertama? Tergantung pada yang pertama. Ya, kalau belum diceraikan, maka dia masih istrinya dia. Masih istrinya dia. Karena belum ada perceraian di sana. Tapi kalau dia terima, keterlaluan. Ya, keterlaluan. Ya, laki-laki harusnya tidak menerima hal seperti itu. Ya, karena dapat wanita yang berzina, pertama nusuk, durhaka, pergi tanpa ngomong, kemudian melakukan perbuatan menikah dengan laki-laki lain, ya, tanpa ada rasa takut Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa yang tersisa dari sang wanita tersebut untuk diambil oleh sang laki-laki? Tapi secara hukum, maka dia tetap istrinya yang pertama tersebut karena pernikahannya tidak sah dan perceraiannya belum ada. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya, dan nampaknya waktu juga yang membatasi pertemuan kita di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Sebelum kami akhiri pertemuan ini, mohon Ustadz memberikan ikhtitam. Fadhal ya Ustadz. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada antum semuanya, kemudian pada antum semuanya yang telah membantu kita untuk menyampaikan risalah ini. Memang tidak kita pungkiri bahwa masyarakat kita ini dengan semua yang ada itu membutuhkan bimbingan dari para ustadz, para kiai, para ajengan, para ulama, ya, agar mereka bisa benar dan bisa berjalan di atas as-siratal mustaqim. Oleh karena itu kita semua hendaknya menjadi orang-orang yang bertanggung jawab untuk membimbing mereka kepada kebenaran tersebut. Bukan semata-mata mengikuti kita, tapi mengikuti kebenaran yang kita bawa. Hati-hati daripada kesalahan yang disengaja atas semua yang kita perbuat tersampaikan pada masyarakat. Karena akan ditiru, akan diikuti oleh mereka. Dan akan jadi masalah kita ketika kita sengaja, ya, berbuat kesalahan hanya mengikuti hawa nafsu ataupun mengikuti kepentingan dunia yang kita miliki. Bertakwalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu yang akan membuat kita selamat sampai di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari bawalah masyarakat ke surga, jangan bawa mereka pada kesesatan. Demikian dari saya.
Syukran jazakumullah khairan pada teman-teman di Studio Roja, juga Studio Ukhuwah, ya, Ponpes Ukhuwah Sukoharjo yang telah membantu saya dalam menyampaikan hal ini. Semoga Allah memberkati antum semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua untuk berjalan di atas as-siratal mustaqim yang merupakan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.